Oke ya. Kita lanjutkan. Siapa yang mau terus belajar? Ayo, nah nih, Kemenkes sudah, Yuli Safrida, ya, Kemenkes, Pak Kevin, yes, semua yang mau belajar. Kita lanjutkan. Yuk, Pak Diki, sekarang bagaimana kita membangun passive income? Kalau Anda gini, sambil bersamaan aktifkan passive income, caranya ini, fokus buat passive income, Anda dapat passive income. Oke. Untuk mendapatkan passive income, kita harus tahu apa itu definisi uang terlebih dahulu. Uang menurut Anda adalah apa? Kalau Anda salah memberikan definisi, tentu saja Anda dapatnya salah. Di dalam seminar seringkali saya tanya, kalau kamu tak kasih duit 5 juta, tolong carikan saya UDU. Siapa yang bisa? Oh, banyak bilang saya. Saya tanya, kamu tahu nggak artinya UDU? Enggak, lah bagaimana kamu nyari? Ya ngawur Pak, nanti saya akan search di Google. Bagus, kamu usaha. UDU itu apa? Adiknya dapi-dapidu. Mau dia di search di Google yang tidak ada. UDU, adik dapi-dapidu. Apa itu? Nah, kalau Anda salah mendefinisi bahwa udu-udu itu Anda anggap sejenis buah-buahan, Anda mungkin cari duku. Oh, sejenis satu yang ilmu pengetahuan, mungkin Anda cari buku-buku. Atau mungkin Anda sejenis binatang, Anda cari undur-undur. Nah, ketika Anda tidak mengerti definisi uang, maka Anda kesulitan untuk mencari uang. Nah, ini yang paling penting, yang dua. Definisi uang itu banyak. Alat tukar, wah ini dosen ekonomi, boleh. Uang itu adalah kertas, wah oke. Uang, nah banyak sekali. Nah ini begini. Jadi dua definisi yang sangat, uang adalah akar kebahagiaan. Keren, I love that one. Baby shark, udu, baby shark, udu. Nyanyi mandaan gitu ya, baby shark, senengan cucu saya itu baby shark, udu. Nah, sekali lagi dua, uang adalah energi, yes. Uang adalah utang, uang adalah utang, silakan ini. Berarti kalau cari uang, Anda cari utang. Uang adalah waktu, no, waktu lebih. Uang adalah power. Ini kelihatannya DPR ini, Ibu Indra, Pak Indra. Karena uang adalah power. Oke, sekarang begini. Jadi dua definisi yang paling saya suka. Lanjut Pak Diki. Uang adalah alat tukar nilai tambah. Yang kedua, uang adalah ide. Uang adalah ide itu adalah definisi dari Robert T. Kiyosaki. Uang adalah alat tukar nilai tambah adalah dari Anthony Robbins. Kalau uang adalah ide, Anda punya ide. Saya pada waktu seminar Financial Revolution dulu di puncak itu, orang saya lepas di puncak, di pasar, di mana untuk cari duit tanpa uang sama sekali. Nggak boleh pakai uang sama sekali, nggak boleh dompet kita sita, identitas kita sita, handphone kita sita, nggak boleh ngaku bahwa ini game, Anda harus menggunakan ide Anda untuk cari uang super keren. Begitu banyaknya orang bisa nyari. Yang salah satunya itu adalah jualan pisang. Pisang ada jenis apa? Pisang. Wah, ini Pak Darmadi ini juga pernah dibangkrutkan. Very good. Pasti akan ingat sama jualan air mineral, pisang raja. Loh, ini bukan jualan pisang raja. Jualan pisang apa? Pisang berkat. Loh, pisangnya kan harus kulan. Enggak. Jadi dia jaminkan temennya. Kan ada bergu temennya dijaminkan. Pak, teman saya kalau saya lari, teman saya tahan aja Pak, laporkan polisi. Jaminkan teman, dia punya ide. Idenya pisangnya saya bantu jualan Pak. Dia bantu jualan, dia datang ke tempat yang hotel yang mahal, kemudian yang begini, terus kemudian gini, dan kemudian dia jualan pisang berkat. Pisang apa? Ada pisang Ambon, pisang raja, pisang macam, tapi dia jualan pisang berkat. Apa itu pisang berkat? Dia ada orang yang kaya, Pak, ini kami jualan pisang, Pak, namanya pisang berkat, Pak. Kita pisangnya sudah didoain 3 agama, Pak. Keren banget. Ini ada temannya agamanya Islam, kami yang agamanya Kristen, dan ini ada teman yang agamanya Buddha. Kita semua mendoakan pisang ini berkat, Pak, supaya penuh berkat, supaya Bapak amalnya ini, membeli pisang ini, bisa betul-betul selamat di jalan. Loh, selamat di jalan, loh, kalau tidak pulang tabrakan kan gimana? Serem-serem, makin nakut-nakutin lagi. Pisang berkat, Pak. Nah, terus mau di, ini berapa? Terserah Bapak. 200.000 dapat. Dapat 100.000, dapat 50.000. Pisang itu 7.000. Dengan pisang berkat, dengan ide menambah berkat, menambah doa, pisangnya naik. Jos. Aduh, ini ada teman saya yang pendeta itu di mana itu, di Malang itu pernah jualan nasi goreng berkat itu ya. Ini doanya supaya nasi gorengnya disembayangin, Pak, ya super keren. Baru sampai franchise-nya banyak mana. Nah, terus kemudian kita lanjutkan lagi. Ada satu lagi misalnya, uang adalah ide. Berarti pada waktu orang saya lepas di jalanan, pada waktu itu ada satu wanita. Wanita ini hobinya biliar, jarang loh wanita hobinya biliar. Begitu dia jalan-jalan, ini ada biliatan. Waduh, ini duit disita, semua disita. Kemudian disita, wah, ada 4 meja. Dia bilang, teman-teman, mau nggak kita turnamen? Dia turnamen, jual ide turnamen. Satu orang setor sekian, nanti juaranya dapat sekian. Keren.
Jadi itu turnamen. Sekian untuk bayar mejanya nanti oke. Jadi di turnamen kan dia jadi organisator yang narikin duit orang. Ya jadi juara misalnya terima 600.000, dia sendiri terima 600.000, untungnya 600.000. Satu orang urunan berapa? Super keren. Nah ini super keren karena apa? Jadi Manu Uang adalah ide. Kayak tadi yang namanya langsung pasif income gede, Oliver Tam, partner saya, itu jagoan ide luar biasa. Saya begitu main pergi di, nanti kalau Anda ikut Property Rich Revolution saya 5 hari, itu saya tunjukkan proyek-proyeknya Oliver Tam, seru banget, dia hanya manusia man of idea. Man of idea-nya itu apa yang dia lakukan. Contohnya ada tempat jin buangan. Tebing begini, buangan sampah begini, tebing begini, terus kemudian di sini ada rel kereta api. Aduh, dia maju ke kantor pemerintah. Dia membuatin konsep, karena dia developer, dia gini, dia bisa gambar, dia pakai arsitek, Anda perlu arsitek, arsiteknya juga dibagi hasil sama dia. Dia pergi ke pemerintah. Ini kan kita itu tidak ada pusat yang namanya transportasi terpadu. Apa itu? Di Brisbane. Nah, sekarang masih ada itu di Brisbane. Bukti transportasi terpadu itu bagaimana? Ada tempat pemberhentian kereta, terus kemudian ada tempat pemberhentian bis, ada tempat pemberhentian yang kendaraan antar kotanya, ada taksi ada di sana. Oh, terus gimana? Ya paling bagus ya tempat pemberhentian kereta ini, yang belakangnya tempat jin buangan. Nah, itu caranya gimana? Kamu kasih saya sepanjang jalan 2 kilo di atas rel kereta. Ya ampun. Dia minta hak jalan di atas rel kereta. Sakti nggak? Nanti tempat jin buang anak yang orang buang sampah ini kita bangun jadi taman indah, kita bangun apartemen, kita bangun begini, saya akan bayar kepada pemerintah sekian. Pemerintah, wes keren ini, oke, bayar sekian daripada bak sampah begini, kereta dan kurang tempat transportasi umum ini tadi. Boleh. Bayar pada waktu laku. Apa yang dilakukan? Dia bangun kerjasama sama BUMN, Telkomnya di sana. Jadi dia bangun office, dia bangun hotel, dia bangun mall di atas rel kereta api. Keren nggak? Sampai sekarang ada di Brisbane. Ada Brisbane, wahai. Ada yang dari Melbourne tadi mana? Woi, Melbourne, Brisbane kalau ada. Nah, tempat Anda pemberhentian itu yang bangun Om Oliver Tam gitu ya. Hanya dengan ide dia menyatukan, dia dapat hak dari pemerintah, terus kemudian dia janji bayar kepada pemerintah. Ada fotonya. Anda cari itu tempat pemberhentian bis. Yang ada yang dari Brisbane nggak? Ada yang pernah ke Brisbane? Ya kalau Anda naik kereta api, bisnya di lantai 2, bisnya di lantai 3, keretanya di lantai paling bawah. Kemudian ada apartemen, gedung-gedungnya, sepanjang sekian kilo. Nah ini ada Dennis Sularso. Apakah Anda di Brisbane? Nah itu man of idea, duitnya banyak banget. Nama tempatnya apa ya? Ya pokoknya stasiun keretanya, stasiun bisnya di Brisbane. Nah itu namanya apa? Nah terus kemudian ada satu tempat lagi. Saya cerita panjang lebar karena saya nonton proyeknya banyak sekali. Ini mau memang edan. Ide doang dapat duit banyak amat itunya. Satu waktu wali kotanya, nah stasiun Brisbane, nah Anda cari itu. Atasnya ada tempat Telkomnya, ada mallnya, ada apanya nih, top Marco, top Jos Marco, Jos. Top, jadi partner saya, makanya saya main ke Brisbane berkali-kali nular. Oh, rodoidan, cocok. Ilmunya keren banget. Nah, saya bisa cerita panjang lebar itu biasanya saya ceritakan di Property Rich Revolution. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu bagaimana kita passive income dan ngitungnya bagaimana. Dan ini yang namanya massive income, dapat duit banyak sekali. Tanpa modal lagi. Tanah tidak bayar, hanya ide. Terus kemudian bangun tidak bayar karena kontrak sama BUMN, begitu ya. Karena Telkomnya sudah mau sewa sekian tahun, semuanya gini. Terus kemudian mallnya juga dijual tenannya. Dan kemudian karena itu nantinya untuk yang stasiun Brisbane tadi itu ada untuk bis antar kotanya, ada keretanya. Terus apartemennya tadi, bayangin, apartemen di atas rel kereta. Orang bising toh. Tapi enggak, karena di atasnya ada mallnya dulu, ada stasiun stand plat bisnya dulu, sudah di sini dibangun office-nya, dibangun begini. Nah, tentu saja yang makin atas makin jauh dari keributan lebih mahal. Dan tadi yang tempat jin buang anak yang lerengnya dibuat taman indah. So beautiful, keren. Masih ada banyak sekali yang proyek di Brisbane saya bisa ceritakan. Tempat ini, idenya dari apa? Ya Om Oliver Tam itu tadi. Super keren. Dan dia one man meyakinkan pemerintah Australia supaya orang asing boleh beli. Saya ulangi, dia one man meyakinkan pemerintah Australia supaya orang asing boleh beli. Sayang di Indonesia belum. Tahukah Anda Undang-Undang Agraria tahun 60 itu lebih suci dari UUD? Karena Undang-Undang Dasar itu boleh diganti. UUD 45 diganti, Undang-Undang Agraria tidak pernah diganti. Jadi asing tetap tidak boleh beli di Indonesia. Ada Pak Panangian Sui Manungkalit, dia ngomong begini, ternyata Indonesia itu
tempatnya lebih sempit dari Singapura. Karena Singapura orang boleh punya hak, boleh beli. Terus kemudian ternyata Indonesia lebih komunis daripada Tiongkok, karena Tiongkok orang asing boleh beli. Bahkan orang asing di sana disubsidi A, subsidi B, enggak semacam. Bahkan orang Indonesia ini katanya, Indonesia ini negaranya katanya gitu ya, lebih suci daripada di Mekah, karena di Mekah orang asing boleh beli itu, beli yang tinggi sekali, boleh langsung sembahyang nonton Ka'bahnya, keren banget. Indonesia tidak boleh. Apa tuh? Apa ya Indonesia lebih suci dari Mekah? Mestinya enggak, tuh. Kok tidak boleh dijual? Orang asing tidak boleh. Karena zaman dulu tuh kita sangat takut dijajah. Nah, padahal semuanya bisa buat aturan. Itu di Property Resolution. Saya ngajuin ke pemerintah berkali-kali untuk mengubah undang-undang agraria. Zaman Pak SBY saya udah ngomong ya itu karena itu penting sekali. Kita pengen investasi asing masuk, tapi orang asing nggak boleh punya properti di sini. Loh, kalau kita takut yang baru aja. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, berikutnya uang adalah alat tukar nilai tambah. Makanya kalau Anda kepengen kaya, Anda harus punya nilai tambah, jual nilai tambah. Apa bedanya pedagang dengan bisnismen atau pengusaha atau entrepreneur? Pedagang itu hanya menjual dari satu tempat ke tempat yang lain, dipotong, dijual begini. Tapi kalau pengusaha, entrepreneur, bisnismen, kalau pedagang itu dia tidak punya karyawan, biasanya punya karyawan tapi dia sendiri harus kerja. Kalau pengusaha, tidak harus ada dia dan tetap jalan. Nah, sekarang begini, kalau pedagang, jagung harganya $1,5 atau 15.000 misalnya, dia jual 20.000 per kilonya, ya itulah pedagang, sini jual. Tapi kalau pengusaha, jagung 15.000 dibuat jadi keripik. Nah, jadi 80.000. Itu baru seru itu ya pengusaha. Nah, inilah pengusaha. Nah, apa nilai tambah Anda? Saya bilang, nilai tambah itu ceritanya paling gampang. Yuk, sebentar, semua ngoleh dulu. Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang semua. Ayo semua ikutin, biar seger. Kemudian, biarin yang lain kaget, biarin ikut seminar rodo orang edan yang penting dapat manfaat. Oke, gini, nilai tambah itu begini, perhatian baik-baik. Kalau Anda kerjanya jadi satpam, bukain pintu di hotel atau pintu di kantor atau pintu di mall, bukain. Dengan dokter bedah otak, kira-kira kayak mana? Mukanya dokter bedah otak, Pak. Kecuali yang bukain pintu hotel adalah yang punya. Oke. Yang punya. Nah, ya tentu saja dokter bedah otak ini, Mbak Nurul benar. Bahwa kita yang bilang, kenapa? Pertanyaan gini, kalau Anda dokter bedah otak, bisa nggak Anda bukain pintu? Bisa. Berarti semua banyak orang bisa. Kalau semua banyak orang bisa, berarti Anda kurang nilai tambah. Tapi kok bedah otak? Pertanyaan saya, bisa nggak orang yang bukain pintu tadi di hotel tadi bedah otak? Bisa nggak? Bisa. Kok bisa? Ya bedahnya bisa, ngembaliinnya yang nggak bisa. Jadi bedah otak itu yang mahal, yang ngembaliin dan masih bisa berfungsi baik. Ya tadi nggak bisa nutup. Tukang sate ayam juga bisa bedah otak, tapi ngembaliannya nggak bisa. Bisa pecah otaknya, bener itu. Jadi nilai tambah ini luar biasa. Makanya saya sampai ngomong toh, dalam kesempatan ini alangkah baiknya Anda itu kalau Anda mau sukses tadi kan stay cash. Mana Pak Diki ada yang 7 cara kalau Anda hari ini gitu ya. Anda stay cash dan kemudian cash is the king. Nah ini 7 ini. Ini. Jadi kalau Anda antisipasi krisis nomor 1 cash is the king. Terus kemudian cash is stress. Go to distress aset-aset yang lagi keribu-keriting. Kemudian yang ketiga, emas dan perak. Tapi tidak boleh semua. Kalau semua namanya ada spekulasi. Gitu ya. Pak Tung sendiri berapa? Saya 7,5%, Paul 10%. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya, bisnis yang tahan krisis. Cash flow is king kong, bukan king. Nah, kenapa cash flow is king kong? Ya karena ini tadi, memang saya makanya 2 tahun yang lalu buka laundry begitu banyaknya itu karena cash flow. Sampai sekarang masih dapat cash flow, lumayan. Berikutnya, yang kelima, perhatikan aturan pemerintah di mana dia uang mengalir di sana. Hati-hati antisipasi di mana uang mengalir. Di sana kan tumbuh ke uang mengalirnya di mana. Terus kemudian yang keenam adalah high value skill. Nah, ini yang penting sekali. High value skill itu sangat dibutuhkan. Anda Anda punya nggak high value skill yang membuat Anda dahsyat luar biasa, sukses, sakti, mandraguna. Nah, bisnis apa lagi Pak selain laundry? Jual, beli perusahaan. Nah, kayak Sandiaga Uno hari ini lagi repot-repotnya. Betul, dia capital-nya rodok keriting, terus kemudian Saratoganya juga not really nice, tapi dia punya banyak klien hari ini karena banyak yang mau direstrukturisasi, mau dapat pinjaman utang, mau dijual. Nah, ini peluang yang luar biasa kalau jual beli perusahaan. Nah, Pak butuh
butuh ilmu, ya butuh partner aja, enggak usah ilmu partner. Enggak punya ilmunya enggak apa-apa, cari partner. Oke. Nah, berikutnya sekali lagi high value skill ini luar biasa. Terus kemudian yang ke-7 ya nanti aset alokasi. Akan saya share bagaimana aman cara. Yuk lanjut Pak Di, lanjut dulu. Lanjut Pak Di. Oke. Ada yang minta foto stasiun Brisbane, cari sendirilah di internet banyak-banyaknya, manja amat namanya. Stasiun Brisbane ini udah puluhan tahun ada, itu keren. Nah, membuat passive income, Anda ini kebanyakan orang yang salah. Tidak punya nilai tambah, tidak punya faktor kali. Oke, sementara ini ya. Oke, sekarang break dulu deh. Ayo berdiri lagi semua. Berdiri, baru kita main game. Sebentar lagi main game. Wah, biar semangat nih main game. Ayo main game. Lari-lari kecil, lari-lari kecil, lari-lari kecil, lari-lari kecil. Lari kecil, lari kecil, lari kecil, lari kecil, lari kecil, lari kecil. Ya boleh dulu, katakan iya. Semua, ayo semua ikut. Boleh ke kiri, katakan ihi 3 kali. Ihi. Sebelah yang lain 3 kali. Ke belakang tangan yang aja. Melangkah ke depan katanya mesra. Oh yes baby. Lari-larian kecil. Oke. Tarik panjang lagi. Yang cepat. Ha! Yuk sekarang lari-larian kecil. Saya hitung sampai 10 kita lonjak teriak ha ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha! Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha! Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha! Lagi lari-lari kecil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha! Tarik pelan-pelan lagi. Lanjut lagi. Ha! Oke, kita lanjutkan. Ya, yuk kita lanjutkan. Yuk. Ayo semangat. Yuk, semuanya semangat. Nih. Kita main game dulu ya. Nih, orang-orang yang sangat kaya mendapatkan massive income karena mereka fokus. Fokus apa? Sekali kerja untung besar, seperti mengerjakan proyek-proyek besar, dapat komisi membangun jalan. Apakah Anda harus yang membangun jalan? Enggak. Anda yang mengenalkan dapat komisi juga boleh gitu ya. Nah, sekarang Pak massive income. Nah, gini loh ya. Jadi dapat duit banyak, saya beri contoh. Itu Anda harus milih jenis bisnisnya. Saya ulangi ya. Itu ada di buku saya yang namanya Work Less and More. Kerjanya lebih sedikit, dapatnya lebih banyak. Tidak semua jenis pekerjaan bisa menghasilkan ada massive income. Saya beri contoh. Kalau Anda jadi tukang semen, sehari berapa? 100.000? Lumayan. Anda kerja 100.000, 1 bulan dapat 300.000. Kalau minggu masuk, kalau minggu libur, ya kalau 25 hari kerja ya 2,5 juta. 100.000. 150.000, lumayan. Anda dapat 4,5 juta, lumayan toh. Tapi Anda tidak mempunyai faktor kali. Anda tidak bisa menukarkan waktu Anda dengan uang. Boleh nggak menukar waktu Anda dengan uang? Boleh, kayak hari ini. Saya menukar waktu saya dengan uang. Untuk apa? Misalnya jadi konsultan. Dulu saya jadi konsultan itu mulai bayarannya murah. 3 juta sebulan. Saya mikir-mikir, modal aku sebulan 3 juta. Betul ketemunya cuma seminggu sekali, tapi waduh, wah berat ini. Ya sama-sama begitu kan, mending seminggu 2 kali, tapi dapatnya 2 miliar. Gitu ya. Itu baru cocok, atau dapatnya berapa M. Nah itu baru seru, kalau enggak ya enggak bisa. Jadi boleh Anda menukar waktu, tapi kalau Anda, tapi paling bagus bukan hanya menukar waktu, tapi dapat faktor kali. Ini yang paling menarik. Yang saya sering kali cerita, kalau Anda jadi karyawan, gaji Anda 5 juta, 1 tahun dapat 60 juta, lumayan toh? Gimana caranya supaya dapat massive income? 60 juta setahun jadi 600 juta. Gampang. Tinggal ditambahin 01 toh. 600 juta tambahin 0. Ding! Langsung jadi 600 juta. Tapi Anda kerja sehari 8 jam. Bisa nggak Anda tambahin 80 jam sehari? Nggak bisa. Jadi Anda butuh faktor kali. Milih jenis usaha itu sangat-sangat penting. Perhatikan baik-baik ini. Boy, perhatikan. Harus insaf, harus sadar. Harus benar-benar tahu. Tidak semua jenis bisnis bisa menghasilkan Anda kekayaan yang Anda inginkan. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau Anda misalnya levelnya tadi sebagai di bidang properti ya, Anda tukang semen, menukar waktu. Menukar waktu ya Anda mungkin dapat 4 juta, dapat mungkin 5 juta, mungkin 3 juta, lembur atau enggak, dari nukar waktu Anda. Tapi kalau Anda jadi istilahnya satu yang namanya kontraktor, atau misalnya Anda jadi agen properti sudah punya faktor kali. Contohnya, agen properti, Anda jualan juga milih, silakan. Kalau Anda secondary, Anda nggak bisa jual banyak. Kalau Anda primary, Anda bisa jual banyak. Boleh nggak Anda jual RSS, jual 100 jutaan? Boleh. Kalau secondary,
Repot, nggak punya faktor kali. Perhatikan baik-baik nih. Saya punya agen properti, itu yang jualan di Brawijaya, yang apa? Dia bilang, saya kalau di bawah 10M, saya nggak mau jualan, Pak Tuh. Saya sudah fokus sama. Dari awal milih properti, propertimu berapa? 7M, enggak. Dia enggak jualan. Di atas 10M, baru mau. Lu kenapa? Karena di atas 10M juga banyak kok. Kenapa saya harus jualan yang 200 juta? Kalau saya jualan 200 juta, dapat komisi 2%, cuma dapat berapa gitu ya? Saking biasanya ngitung gede. Kalau Anda 10%, Anda dapat 20 juta. Kalau Anda 2%, Anda dapat 4 juta doang. Lah kalau propertinya 20 miliar, Anda dapat 2%, lumayan. 2 miliar, lumayan toh. Dapat 400 juta, lumayan. 20 miliar ya dapat 400 juta, lumayan banget tuh. Sekali kerja, sama. Jadi Anda milih. Nah, tapi kalau properti agent yang di mana Anda RSS, nggak usah bilang jualan 1000, Pak. Saya jualan 100, jualan 200, itu faktor kali luar biasa. Jadi sekali kalau Anda jadi agent, Anda boleh milih primary. Ya tentu saja yang paling bagus Anda primary, yang jualannya miliar-miliaran. Itu paling keren. Kemarin saya diantar sama Ibu Lisa. Ibu Lisa Kuncoro itu di era Pondok Indah itu dia adalah ratunya Pondok Indah. Wah, seneng gitu ya. Saya nonton properti di sana sebelum corona, saya datang lihat, wah ini berapa puluh M, ini berapa puluh M, berapa puluh M. Ini Pondok Indah Bukit Golub ini berapa puluh M, wah ini berapa ratus M, ada yang triliun. Rumahnya Pak Ibrahim Rishad 1,25 triliun. 1.200 miliar gitu ya, keren banget. Nah, tapi inilah yang terjadi. Nih, mari kita lanjutkan lagi ya. Jadi Anda milih kalau jadi agen. Nah, kalau Anda mau punya faktor kali lebih banyak lagi, Anda jadi koordinat, jadi namanya prinsipal. Jadi agen properti, Anda jadi prinsipal. Prinsipal terima cuma separuh dari agennya. Tapi kalau agennya banyak, dia punya faktor kali banyak. Oke, Anda mau naik kelas lagi, jadi kontraktor. Mau jadi kontraktor atau koordinator kontraktor. Kalau Anda kontraktor satu. Koordinator kontraktor, Anda membagi kepada orang lain. Saya dapat 1.000 rumah nih, kontraktor saya saya dapat tambah 5%, kamu tak bagi deh, 7,5% kamu, saya 5%. Jadi total laba kita 12,5%. Oke, mereka yang bangun. Oke, good. Koordinator, kontraktor. Tapi balik lagi, Anda bisa jadi developer. Kalau developer, faktor kalinya berapa? 100% dari nilai tanah. Saya ulangi. Kalau saya jadi developer, nggak untung 100% dari nilai tanah kalau saya keluar duit. Saya nggak pernah mau jadi developer. Saya ulangi. Karena saya bergerak di properti, kalau saya harus bayar tanahnya, saya keluar modal, saya tidak untung 100% dari nilai tanahnya. Saya nggak mau jadi developer. Berarti untung saya berapa persen? 100% faktor kalinya. Ini prinsip saya. Tapi Pak, kalau nggak pakai modal, nanti kalau Anda ikut Property Rights Revolution, tidak pakai modal, saya nggak apa-apa kalau nggak pakai modal. Kalau nggak pakai modal, ya untung 30%, 40% saya terima. Tapi kalau harus keluar modal, ya, nggak untung 100%, saya lakonnya opo. Nah, ini baru faktor kalinya ada. Nah, kemudian, jadi master developer lebih seru lagi. Kayak di foto tadi yang Tanjung Lesung tadi, saya maunya jadi master developer. Kita undang yang dari Dubai, kita pernah presentasi sampai ke Perancis, sampai ke Korea, ke Incheon gitu ya, kemudian presentasi ke Afrika, itu kemana, jadi ke Singapura, kemana. Itu presentasi untuk cari developer-developer di tempat-tempat mereka untuk buka di tempat kita, tidak perlu butuh bayar dulu, bayar pada waktu laku, nanti kita hanya cari yang namanya, ini pakai model mainnya namanya ide. Jadi kita cari yang di Dubai, namanya Nakil, Emar, yang bangun the world, yang bangun the palm, itu seru-seru, luar biasa. Kalau itu jadi ya lebih dahsyat lagi, dan kita tidak butuh duitnya dia. Kamu bayar waktu laku, keren toh. Jadi penawaran kita susah ditolak, bayar pada waktu laku. Kalau tidak laku, tidak usah dibayar. Tapi waktu itu 2008, jedot, bumi goncang-gancing, anjlok, tidak karu-karuan. Ya, kita sabar-sabar lagi. Terus kemudian mendadak di backdoor listing di Indonesia Maju, saya mendadak dikeluarkannya. Sudah, tidak apa-apa, tidak saya pegang sampai hari ini. Sudah terima duit di backdoor listing. Ya, tapi backdoor listing naik. Jadi valuasi jadi berapa? Jadi 300 juta dolar, kemudian di backdoor 150 juta dolar, wah itu valuasi dari 30 jadi 150, naik 5 kali. 1.500 hektar ya lumayan, ya saya di cash out ya enggak seberapa, tapi ya harusnya jadi master developer itu lebih keren lagi. Karena developer sini developer Anda jadi master. Apakah Anda harus tahu semua? Enggak, saya enggak tahu, tapi saya cari partner. Partnernya siapa?
Oliver Tam tadi. Jadi Oliver Tam tajak panter, dia sudah pengalaman. Yo Om, jadi panter, oi, gitu ya. Bagi hasil sama oi. Nah, suara apakah putus-putus atau lancar? Yang bilang lancar, lancar. Silakan. Kalau putus-putus, apakah internet saya perlu diganti? Silakan dijawab. Oh, lancar, lancar, lancar. Berarti internet Anda. No, lancar semua, lancar jaya, lancar, 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 aman, lancar. Berarti internet Anda yang bilang putus-putus, Anda, woi, jangan nuduh saya, gitu ya.